Dalam Al-Quran, iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam, sampai ia ingkar kepada Allah, tidak mau menuruti perintah Allah. Iblis makhluk yang paling mulia, yang dulunya paling dimuliakan, sampai menjadi pimpinan para malaikat. Makhluk yang menjadi pimpinan para malaikat jauh lebih mulia daripada malaikat. Merasa diri lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam, hingga ia dikeluarkan, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selama-lamanya. Berhati-hatilah Mang Es, jangan pernah merasa diri lebih baik daripada wong lain. Nah, alhamdulillah, Raden salat. Saya pakai topi supaya tidak nampak cak wong alim aku nih. Nah, jadi wong tidak tahu aku nih semayang. Alhamdulillah Raden semayang. Rasu-rasunya banyak aku nih amal. Ada kurang lagi. Yo semayang rajin. Yo kalau Jumat terus aku nih. Lebih dari 40 jiwa, masa 40 Jumat aku sama cak naik haji. Atau apa cak aku nih panggil haji kalau. Pokoknya tidak kurang lagi pahala aku nih masuk surga kira-kira aku nih. Iya nian. John tidak gayanya ini. Ajalah nian. Kenapa juga raga cak sedih nian, orang itu raga menong banyak nian lamunan baca gayanya. Woi, halo John. Halo Mang Es. Aja John bahaya ini, besar. Kayak ngapa raga kusut nian ini John, raga benung bingok penyinguan tuh raga ke langit itu ke depan. Aku tuh raga curiga, banyak yang kau pikir gitu pecah gayanya tuh. Coba bercerita dengan aku nih, apa dia yang dipikir gitu? Banyak lah pikiran lah, buntu Mang Es. Aku ngerokok bedak dak? Enggak. Oh, emang enggak merokok. Mudah tuh Mang Es rokok. Cuman rokok Mang Es, rokok mercu. Lah buntu pulo Mang Es nak rokok Surya lah pacak pulo. Ayo duduk dulu kan lu ya dak? Iyalah, duduk lah. Duduk dulu kita. Dah. Aku nih bahaya John, buntu. Beras dak kate, bini nak marah terus di rumah weh, pening kepala. Entah men kau. Mana? Kamu weh lah sama bahaya pulo ya, kemana dari lokak gitu nih. Sabar be, men betino merepet itu lah biasa, memang lah gawe betino nian. Repet. Rokok dulu. Iya. Rokok dulu nah. Kau buntu tadi. Nyicip dulu Mang Es rokok. Nah, cik rokok dulu yoi. Ngomong-ngomong dari mana Mang Es? Dari musola gitu, dari semayang dari itu. Iya, alhamdulillah ada semayang, lemak, ada semayang tuh. Tinggal Mang Es tuh ya? Iya, ini alhamdulillah. Pokoknya lah banyak lah menamal gitu kan. Iya, iya. Pokoknya kurang lagi gue rasa. No, uji uang itu nama surga itu nak beramal kan. Iya. Yo, semayang terus, saya lah banyak amal. Aku semayang tidak pernah tinggal, sholat Jumat tidak boleh tinggal, sholat Jumat lah lebih dari 40. Udah cerita uang itu kan, kalau 40 kali Jumat itu dapat sama cak haji. Iya. Berarti aku nih lah sama cak wong haji lah, baca jadi dipanggil wong haji, baca aku rasa ya. Pokoknya aku rasa dari wong-wong tuh jauh baik laku lagi. Nah, aku ini lah lebih dari wong kan. Iya, nanti biar kenal banyak. Halo tuh. Iya. Kapan itu Mang Es bukan lagi? Halo bro. Oh, iya sedang kesayangan unian apa yang apa? Yang detil-detilnya ini lagi yang lemaknya bagi kami berdua nih. Duduk. Ayo ngambil air minum dulu Mang Es. Ngambil air minum dulu. Oh iya jadi jalanian tamu banyak ini. Duduk dulu Pak. Lagi bergesah dengan John ini dan nanya ke aku dari mana kan, aku dari Semayang manaku. Udah lah tiga iyo, kenapa Semayang terus gitu banyak pahala sih. Iya pahala bertumpuk-tumpuk. Kalau bertumpuk-tumpuk pulau masuk surga gitu pasti masuk surga.
Aku rajin ibadah tuh kan. Minum es. Anu tuh aku nih yang sakit main. Oh, udah sakit. Iya. Cuman sakit kantong atau kenian itu bukan badan sehat. Sakit kantong. Kantong. Ini masih gaya yang kita pas kita berusaha kemarin. Iya. Kantong lama. Mama masalah motor tuh. Masih motor boros. Masih motor boros tuh lah. Belum ada yang nak beli. Iya, ada pasangan tuh. Dan ada yang sian kita Iya. Tapi nasib. Waduh, minum kan? Oh, minum dulu. Tawarin sama es. Tapi Awak dah buntung es. Hari dak. Iya, Hujan. Iya. Air putih udah jadilah. Ada air putih nih jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku itulah alhamdulillah kan nak berbuat baik terus supaya banyak kan. Menlah banyak pahala tuh. Ya walaupun tubuh mati kan. Selamat lagi. Oh iya. Jadilah banyak pahala Bang Es. Iya lah banyak alhamdulillah. Banyak. Aku nih pokoknya lebih dari wong tuh aku nih. Cuman ada juga galak aku dengar Ustadz galak ngomong tuh Bang Es, yang macam itu tuh tak jadi dibangga kau jingo kan, tak pacak disomong-somong kau kalau soal Tak jadi dibangga ke? iya. Tapi aku udah salah banyak. Iya, perasaan Bang Es memanglah banyak istilahnya kan. Kalau dak kati, cuman macam mana lah, macam galakku terdengar tuh. Mana aja menuju kau? Benar itu Bang tidak boleh istilahnya kita merasa hebat, merasa kita rajin ibadah kan. Tapi banyak pengalunnya tuh masih tak boleh. Ya boleh aku rasa, tapi maksudnya jangan dibanggakan itu kan. Itu namanya sombong. Jangan disomong kok maksudnya itu kan. Nah, macam itu. Mana aku gak terdengar tuh, aku tahu tuh wong yang banyak pahala tuh pasti masuk surga. Nah, aku banyak aku kalau aku Kalau Bang Es nak tahu nian kaki tanya nian dengan Ustadz. Nah, kita tanya dengan Ustadz. Nah, macam mana caranya kan? Ya Ustadz yang kemarin. Iya, nah, iya. Tahu itu. Yang biasa-biasa kemarin tuh kan. Kita panggil ya. Kalau aku ini mau uji tadi belum juga istilahnya begitu pengalamannya, cuman galak juga terdengar ruang ceramah-ceramah macam itulah cuma istilahnya kan. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Iya. Lagi aja masuk neraka nih gara-gara banyak merasakan amal nih. Iya nian. Cobalah Bang Es kita tanyalah Dengan Ustadz, jadi kita sama. Yang lebih jelasnya tanya dengan Ustadz lah. Lagi nunggu beliau ini aku lewat di daerah kita nih kan. Tunggu baik. Pulau kan ini kan lah jadi mau lewat ini. Nah, panjang umur tuh, Ustadz datang. Ustadz datang ya. Lagi panggil baik sudah. Iya. Kali lah. Woi, halo Tan. Woi, halo, Bang Es, Cil. Bukan di ujung. Mampir dulu. Kami ini nak bertanya ini. Payo, aku mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mampir duduk. Payo duduk dulu. Nah, jadi mana itu? Ngampo itu ke sahapo itu tadi. Ini Tat, nak nanya Bang Es ini uji dia merasa lah hebat, pahala lah banyak, sholat tak mau waktu lagi, positif ujinya masuk surga. Mana pendapat Ustadz? Tapi minta tak penjelasannya. Ya aku tuh bukannya perlu sombong kan. Aku tuh merasa banyak, memang tuh banyak nih anak pahala. Masuk surga banyak pahala tuh. Sholat tak mau tinggal. Mendalam perasaan aku di kancil tadi tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kancil dengan John tadi memang ada dia yang dengar kan tidak boleh. Jadi kami belum tahu nih. Jadi mohon penjelasan oleh Ustaz. Astagfirullahaladzim, Mang Es. Tidak boleh Mang Es itu. Astagfirullahaladzim. Kita beribadah itu tidak boleh kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu malahan diharuskan untuk merasa lebih rendah daripada orang lain. Jangan malah sebaliknya merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, itu lah nak menyerupai iblis. Kenapa aku kata seperti iblis? Karena iblis dulu ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis
untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan semuanya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam kecuali iblis. Iblis tidak sujud, tidak menjalankan perintah Allah, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, apakah yang menghalangimu sehingga tidak mau bersujud kepada Adam? Dan iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Itulah kata iblis, merasa lebih baik daripada Adam alaihi salam. Dan karena itulah iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus turun kepada ayat 14 sampai ayat 15. Apa kata Allah selanjutnya? Turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah kamu karena kamu termasuk makhluk yang hina. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingkar kepada Allah, merasa lebih baik daripada orang lain, itu menyerupai iblis. Dulu sebelum nama iblis berganti menjadi iblis, nama iblis itu adalah Azazil. Di dalam kitab karya Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan bahwa iblis itu adalah termasuk salah satu makhluk yang dimuliakan di zaman dahulu sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Iblis pernah ditunjuk menjadi pimpinan para malaikat. Iblis dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dan ridho, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Azazil ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi para jin yang membuat kerusakan. Dengan berlanjutnya, dengan diangkat menjadi pimpinan para malaikat dan ditugaskan Allah untuk memerangi para jin yang membuat kerusakan, maka iblis itu telah merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pimpinan, aku ditunjuk menjadi pimpinan para malaikat karena aku lebih baik daripada malaikat. Aku ditunjuk menjadi pimpinan untuk memerangi para jin yang membuat kerusakan karena aku lebih baik daripada yang lain. Dan pada akhirnya, seperti yang saya sebutkan tadi dalam Al-Quran, iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam, sampai ia ingkar kepada Allah, merasa dirinya diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Iblis makhluk yang paling mulia, yang dulunya paling dimuliakan, sampai menjadi pimpinan para malaikat, dan pada akhirnya terjerumus karena sebuah kesombongan, merasa diri lebih baik daripada yang lain, merasa diri lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam, hingga ia dikeluarkan, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selama-lamanya. Tapi iblis tidak cukup di situ. Iblis meminta kepada Allah agar ditangguhkan sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan permintaan dari iblis, ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Iblis berjanji untuk menggoda anak keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Iblis makhluk yang paling mulia, makhluk yang dulunya mendapatkan predikat tinggi di kalangan para malaikat sampai ditunjuk menjadi pemimpin, apalagi kita merasa lebih baik daripada wong lain yang ibadahnya masih sedikit, tidak pernah ditunjuk menjadi pimpinan dimanapun, tidak pernah apalagi jadi pimpinan para malaikat. Iblis yang mutlak sudah ditunjuk menjadi pimpinan para malaikat, masih pacak terjerumus gara-gara sebuah kesombongan, merasa dirinya lebih baik daripada wong lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Berhati-hatilah Mang Es, jangan pernah merasa diri lebih baik daripada wong lain. Ketika engkau berjalan, engkau bertemu dengan hewan, dengan makhluk yang tidak sama sepertimu, dengan makhluk yang bukan manusia, anjing misalnya, engkau merasa lebih baik daripada anjing itu, awas, hati-hati, masih ada kesombongan di hatimu. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang dari ibadahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan, keridhaan dan keikhlasan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada gunanya menyombongkan diri, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih sempurna daripada orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih banyak pahala daripada orang lain, merasa lebih pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itu sifatnya iblis, sifatnya syaitan. Itu tipu daya syaitan yang untuk menjerumuskan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Karena dengan kesombongan itulah yang dapat merusak hati dan juga keimanan seseorang. Hati-hatilah Mang Es, jangan sampai dirimu merasa lebih baik dari orang lain, merasa paling banyak beribadah, paling banyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu akan membawamu, mengantarkanmu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah baik, jangan pernah berharap imbalan dari orang lain, jangan pernah berharap pujian dari orang lain, jangan pernah berharap apapun kepada manusia, jangan pernah berharap pujian dari manusia. Mintalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, karena predikat terbaik, predikat takwa yang sesungguhnya adalah pemberian, predikat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena predikat yang ditunjuk, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Itulah yang dapat membuat kita selamat dari dunia sampai akhirat. Ingatlah, jangan pernah sekali-kali merasa diri lebih baik daripada orang lain. Wih, ngeri Cil ya. Wah, Ngeri. iya. Baju sama cak iblis jadi gitu kan. Iya. Iya. Jangan cerita ke Ustaz tadi. Berarti salah aku selama ini ada Cil ya. Merasa lebih baik daripada orang lain. Astagfirullahaladzim. Untunglah di Ustaz nasihat tadi. Kalau tak tuh jam lama aku nih, termasuk dari bagian dari orang-orang yang sombong tadi. Sedang ke Azazil itu kan dengar ke Ustaz tadi, taat kepada Allah sampai jadi pimpinan para malaikat. Astagfirullahaladzim. Lagi kebaca masuk ke dalam neraka karena sebuah kesombongan. Apalagi kita yang semayang jarang, Jarang. ibadah jarang, puasa jarang, ini merasa lebih baik daripada orang lain. Amalan tak kati ini, ngapa sudah jumlah lebih banyak amal ya. Astagfirullahaladzim. Bukan terima kasih banyak Tat, kami tadi nasihat aku, ndak Ustaz nasihat tadi, ya Allah, tak tahu nih anakku. Lama aku bergelimang dosa gara-gara kesombongan itu. Bakalan masuk surga aku. Astagfirullahaladzim. Ini ada hikmahnya, istilahnya lawak tahu dari Ustaz tuh kan. Yo, penjelasan dari Ustaz. Alhamdulillah ya. Iya. Terima kasih banyak pokoknya kami. Oh ya sudah Mang Es, aku nak balik dulu. Cil, jangan aku nak permisi dulu. Mudah-mudahan deh pertemuan kita bermanfaat. Oh iyalah. Iya. Ya, jangan lagi nak merasa lebih baik dari orang lain. Benar apa yang dia omong kamu. Kancil dengan John itu tidak boleh mang merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu hari ini dia belum menjalankan perintah Allah, siapa tahu hari esok dia lebih taat daripada kita. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kehidupan manusia itu bukan di awal tapi di akhir. Bagaimana akhir hidupnya? Cuman kita ini disuruh berusaha untuk secepat mungkin untuk hijrah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah tahu apa besok kita bakalan masih hidup ataupun kita sudah mati. Karena kita tidak pacak memprediksi hari esok itu kita masih pacak nengok matahari apa tidak. Karena umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ajal tidak pilih, tidak pandang bulu, tidak tahu yang sakit, tidak tahu yang sehat. Kapanpun, dimanapun ketika dia datang, tidak pacak kita nak ngelak dari ajal itu. Maka dari itu kita diharuskan secepat mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Karena itulah tadi kita tidak pernah tahu kita besok masih hidup apa tidak. Intinya yang aku sampaikan ini bukan untuk memberikan nasihat untuk kamu bertiga, untuk aku dewek juga. Itu sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ayo dem tubuh. Ya. Ustaz lah balik tadi kita balik puluh kan. Ayo. Yo, di malam puluh. Jadi Ayo, itulah ayo, tadi ayo. kita sama tahu kan. Balik Yo, dulu. lah sama-sama tahu gitu. Ayo, Mang Es. Oh, Ayo. ya, terima kasih. Ayo balik ya. Malah dinasihati Ustaz aja kan. Kami tuh juga tahu juga. Ya kami tidak juga tahu. Benar nih Anda. Dia ya. Ayo.